Status perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh terduga pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah dinaikkan ke status penyidikan. Artinya apa? Penyidik dalam hal ini telah menemukan unsur-unsur dan bukti-bukti yang cukup meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah ini kita akan menunggu bagaimana proses selanjutnya. Apakah penyidik kepolisian Polda Metro Jaya akan menetapkan tersangka dalam status perkara ini, atau masih akan terus mendalami siapa pelaku yang patut untuk dijadikan sebagai tersangka. Yang menarik pertanyaan di sini, apakah pimpinan KPK Firly Bahuri yang menjadi sorotan publik dan telah memberikan bantahannya terkait dengan pemerasan ini akan jadi tersangka? Kita tidak tahu, tetapi apakah ada orang lain yang memanfaatkan nama beliau untuk memeras Syahrul Yassin Limpo? Kita juga tidak tahu, karena sampai sekarang juga kita tidak pernah mendengar keterangan resmi dari Syahrul Yassin Limpo yang menjelaskan siapa yang memeras dirinya, siapa yang meminta uang, dan bagaimana modusnya. Beredar foto-foto di lapangan bahwa ada pertemuan Syahrul Yassin Limpo dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang kabarnya di sebuah gelanggang olahraga. Tapi kita tidak tahu apa pembicaraan yang terjadi di sana. Sekali lagi, karena kita tidak pernah mendapat penjelasan secara resmi, baik dari pihak Yassin Limpo maupun dari pihak Firly Bahuri atau dari pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah memang boleh penyidik kepolisian menyidik perkara laporan seperti ini yang melibatkan pimpinan KPK? Pertanyaan ini ada muncul dan disampaikan ke saya melalui channel YouTube saya. Saya sampaikan bahwa penyidik kepolisian boleh melakukan penyelidikan terhadap perkara ini dan meningkatkannya hingga kepada status penyidikan, hingga nanti prosesnya diserahkan ke kejaksaan apabila semua unsur-unsur alat bukti dan barang bukti memenuhi untuk dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan. Jadi boleh. Ini adalah pidana murni pemerasan yang diatur oleh KUHP kita, sehingga kewenangannya boleh dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dari Yassin Limpo. Tinggal kita akan menilai nanti ini apa sesungguhnya yang terjadi di belakang ini. Ya, ini apakah bentuk perlawanan balik dari koruptor, ataukah memang Yassin Limpo sebetulnya merasa tidak bersalah tetapi diperas? Ataukah memang Yassin Limpo sudah menyadari dirinya bersalah tetapi ingin mencoba mencari jalan selamat dengan cara bernegosiasi dengan pimpinan KPK? Kita tidak tahu. Saya berharap bahwa kelak penyidik akan mencoba membuka ya informasi dan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh Yassin Limpo sebagai pelapor maupun saksi-saksi yang telah dipanggil. Karena sampai saat ini juga kita belum melihat pimpinan KPK Firly Bahuri dipanggil oleh penyidik kepolisian. Jadi siapa yang sudah dipanggil, kaitannya apa, keterangannya apa, semua sekarang kita belum mengetahui secara jernih dan clear. Kita tunggu nanti apakah penyidik, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, apakah akan memberikan keterangan kepada publik terkait apa yang disampaikan oleh pelapor maupun saksi-saksi yang telah dipanggil ataupun juga saksi ahli dalam hal ini. Tetapi satu hal yang belum dipanggil sampai saat ini adalah Firly Bahuri. Nah, kalau Firly Bahuri nanti dipanggil, maka mungkin semua akan jelas. Tetapi ini kalau ternyata yang dilaporkan adalah Firly Bahuri. Bagaimana kalau ternyata yang dilaporkan nanti orang lain, kita juga kan tidak tahu. Tetapi karena Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK membantah telah melakukan pemerasan terhadap Yassin Limpo, jadi opini publik sekarang tertuju kepada beliaulah yang dilaporkan. Apakah seperti itu faktanya, nanti kita akan lihat. Tetapi sekali lagi menjawab pertanyaan dari seorang kawan, sahabat yang mempertanyakan ini di channel YouTube saya, di kolom komentar saya harus menjawab bahwa penyidik kepolisian boleh menyelidiki, memeriksa perkara ini karena ini menyangkut pidana murni pemerasan dan hal-hal lain yang diatur di KUHP. Jadi boleh saja karena ini tidak terkait dengan pidana-pidana yang di luar kewenangan Polri, tetapi ini adalah kewenangan
pidana yang menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk diselidiki. Boleh, kita tinggal tunggu nanti. Kita harap bahwa penyidik segera memanggil Firly Bahuri kalau memang Firly Bahuri yang dilaporkan, supaya semua ini menjadi clear dan publik bisa melihat fakta-fakta kebenaran. Apakah ini adalah bentuk perlawanan balik koruptor, atau ini adalah memang telah terjadi juga pemanfaatan jabatan oleh pimpinan KPK untuk memeras para terduga koruptor. Ya, kita lihat ke depan ini seperti apa. Salam dari saya, Perdina.